Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustikasari dengan NIM 24044111030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang sistem basis data. Nah, di mana latar belakang dalam era globalisasi saat ini, sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi, di mana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input, dan berbagai proses yang diperlukan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan basis data. Tugas dari database manajemen sistem adalah menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk penyimpanan dan pengambilan data dari basis data. Pengelolaan manajemen basis data membutuhkan suatu perangkat untuk dapat mengelolanya, sehingga manajemen basis data dapat terus dikelola dan terus ditingkatkan kinerjanya. Dengan adanya sistem informasi, maka suatu organisasi akan lebih berusaha untuk lebih kompetitif dan efisien, yang pada akhirnya menambah nilai untuk mendapatkan mengubah dan mendistribusikan informasi dengan tujuan meningkatkan pengambilan keputusan serta peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan organisasinya. Data adalah bahan baku informasi dan dikumpulkan dalam suatu basis data atau database. Agar pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengamanannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan manajemen data sehingga suatu sistem informasi tersebut menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu, akurat, dan relevan. Dengan demikian, agar suatu database yang efektif dapat dibangun, diperlukan pengetahuan dasar tentang database dan juga database manajemen sistem. Sebagai contoh, kami tugaskan untuk membuat rencana entity relationship diagram atau RD pada sebuah sistem pemesanan kamar hotel yang kami tuangkan ke dalam makalah ini yang berjudul Entity Relationship Diagram Reservasi Hotel. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Adapun bentuk masalah yang akan dibahas adalah bagaimana merancang struktur dan database pada sistem reservasi hotel dalam bentuk RD dan LRS. Nah, selanjutnya pengertian basis data. Basis data yang dalam istilah teknologi dikenal dengan nama database merupakan salah satu hal yang mendasar untuk dipelajari dalam jaringan komputer. Database merupakan kumpulan dari semua data yang ada di dalam suatu organisasi dan semacamnya. Biasanya, basis data disimpan di dalam server yang sewaktu-waktu dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Berikut ada beberapa pengertian basis data menurut para ahli dan juga pakar jaringan komputer dan database. Menurut Gordon C.S. Forrest, database merupakan sebuah koleksi atau kumpulan dari data yang bersifat mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, serta terkontrol. Pengontrolan dari sistem database tersebut adalah terpusat yang biasanya dimiliki dan juga dipegang oleh suatu organisasi. Menurut CG, database adalah suatu koleksi data operasional yang sengaja disimpan dan juga dipakai oleh suatu sistem aplikasi dari sistem organisasi. Lebih lanjut, database menyebutkan bahwa data yang tersimpan dalam database memiliki 3 jenis data, yaitu data input, output, dan juga operasional. Dan menurut Tony Febri, database merupakan suatu sistem di mana banyak terdapat file-file dan juga data yang terintegrasi, di mana file serta data tersebut memiliki sebuah primary key untuk melakukan proses pengulangan data. Nah, menurut Ace Ether, pendapat lain mengenai pengertian database diungkapkan oleh Ether. Ether mengatakan bahwa database adalah sebuah koleksi dan data-data yang saling berinteraksi satu sama lain, yang ada di dalam suatu organisasi atau digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Entity Relationship Diagram atau RD. Model Entity Relationship diperkenalkan pertama kali oleh P.P. Chin pada tahun 1967. Model ini dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan
antar entity yang disebut relationship. Pada model R ini, semesta data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan dengan pemanfaatan perangkat konseptual menjadi sebuah diagram, yaitu ER atau Entity Relationship. Diagram ER melengkapi penggambaran grafik dari struktur logika. Dengan kata lain, diagram YR menggambarkan arti dari aspek data seperti entity, atribut-atribut, dan relationship disajikan. Berikut komponen-komponen diagram ER. Entitas-entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya, dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lainnya. Menurut Fatansyah 1999, entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Contoh, pimpinan, mobil, atau karyawan. Atribut-atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Contoh, nama, alamat, berat. Nah, relasi-relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. 1:1, one-to-one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan juga begitu sebaliknya. 1 ke banyak, one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Banyak ke satu, many one to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Nah, dari kesimpulan materi mengenai sistem basis data, adapun kesimpulan sebagai hasil dari pembuatan RD reservasi hotel yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pencatatan data transaksi akan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat dan dapat membantu untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan data. Yang ketiga, yaitu akan diperoleh informasi yang cepat, tepat, akurat, dan handal, hingga akan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen maupun dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.